Menurut saya, korupsi itu adalah suatu tindakan yang tidak harusnya terjadi, penggelapan uang, dan serta itu adalah tindakan kriminal yang sudah ada di undang-undang dan kasus hukum yang ada di negara kita. Terus kemudian ya, menurut kakak apa sih yang biasanya sangat rawan korupsi dalam kelas? Tadi kan kakak ada menjelaskan menyinggung mengenai uang kas. Apakah itu masalah yang sangat sering terjadi di dalam kelas atau gimana? Kalau untuk permasalahan di dalam kelas itu kebetulan di jabatan yang saya alihkan sekarang, yang saya jabat sekarang, bukan yang saya alihkan maksudnya, kebetulan saat saya menjabat itu belum ada tindakan korupsi karena kan kita sudah saling bekerja sama antar teman-teman. Apapun pengeluaran kita sudah lakukan perentetan, pengeluaran itu sudah disertakan oleh pembuktian. Nah, untuk biasanya itu terjadi korupsi di dalam kelas itu biasanya itu uang buku ya, biasanya itu uang buku yang dimana uang buku itu dilebih-lebihkan oleh pihak penjual buku. Padahal harganya itu hanya 35.000, tapi ditaruh itu sekitar 50.000. Itu termasuk penggelapan juga menurut saya, penggelapan uang yang dimana itu sudah termasuk korupsi. Kemudian upaya apa yang bisa dilakukan apabila adanya korupsi di dalam kelas? Upaya yang harus dilakukan di dalam kelas itu yaitu saling terbuka, karena keterbukaan uang itu sangat penting menurut saya, karena uang itu bersifat yang sensitif. Sekali adanya kekeliruan saat menghitung uang atau kekurangan atau apapun itu yang berhubungan dengan uang, pasti itu berdampak yang sangat fatal. Intinya itu keterbukaan, apapun pengeluaran dikasih tahu kepada anggota kelas, jangan sampai adanya konflik sehingga akan adanya perpecahan di dalam suatu kelas tersebut. Oke, lalu bagaimana tanggapan kakak tentang pendidikan anti korupsi yang sudah mulai diterapkan di beberapa lembaga pendidikan? Menurut saya itu sangat benar ya, yang dimana adanya tindakan pendidikan anti korupsi ya tadi, ya itu sangat boleh diterapkan dan sangat berpengaruh kepada peserta didik selanjutnya, karena itu akan berdampak kepada psikologis seorang peserta didik, melatih kejujuran, melatih juga tentang keorganisasian, itu juga termasuk. Menurut kakak apa sih itu korupsi? Menurut saya, korupsi itu adalah suatu tindakan yang tidak harusnya terjadi, penggelapan uang, dan serta itu adalah tindakan kriminal yang sudah ada di undang-undang dan kasus hukum yang ada di negara kita. Terus kemudian ya, menurut kakak apa sih yang biasanya sangat rawan korupsi dalam kelas? Tadi kan kakak ada menjelaskan menyinggung mengenai uang kas. Apakah itu masalah yang sangat sering terjadi di dalam kelas atau gimana? Kalau untuk permasalahan di dalam kelas itu kebetulan di jabatan yang saya alihkan sekarang, yang saya jabat sekarang, bukan yang saya alihkan maksudnya, kebetulan saat saya menjabat itu belum ada tindakan korupsi karena kan kita sudah saling bekerja sama antar teman-teman. Apapun pengeluaran kita sudah lakukan perentetan, pengeluaran itu sudah disertakan oleh pembuktian. Nah, untuk biasanya itu terjadi korupsi di dalam kelas itu biasanya itu uang buku ya, biasanya itu uang buku yang dimana uang buku itu dilebih-lebihkan oleh pihak penjual buku. Padahal harganya itu hanya 30.000, tapi ditaruh itu sekitar 50.000. Itu termasuk penggelapan juga menurut saya, penggelapan uang yang dimana itu sudah termasuk korupsi. Kemudian upaya apa yang bisa dilakukan apabila adanya korupsi di dalam kelas? Upaya yang harus dilakukan di dalam kelas itu yaitu saling terbuka, karena keterbukaan uang itu sangat penting menurut saya, karena uang itu bersifat yang sensitif. Sekali adanya kekeliruan saat menghitung uang atau kekurangan atau apapun itu yang berhubungan dengan uang, pasti itu berdampak yang sangat fatal. Intinya itu keterbukaan, apapun pengeluaran
dikasih tahu kepada anggota kelas, jangan sampai adanya konflik sehingga akan adanya perpecahan di dalam suatu kelas tersebut. Oke. Lalu bagaimana tanggapan kakak tentang pendidikan anti korupsi yang sudah mulai diterapkan di beberapa lembaga pendidikan? Menurut saya itu sangat benar ya, yang dimana adanya tindakan pendidikan anti korupsi ya tadi, ya itu sangat boleh diterapkan dan sangat berpengaruh kepada peserta didik selanjutnya, karena itu akan berdampak kepada psikologis seorang peserta didik, melatih kejujuran, melatih juga tentang keorganisasian, itu juga termasuk